cabang sini maisah warga itu beraneka ragam, antara lain Wiji Spot. Ini pemiliknya adalah Saudara Wijianto. Ini bergerak di bidang konveksi. Kemudian toko buah, itu pemilik usahanya juga warga di sini yaitu Budiah Retnoningsih. Selanjutnya toko pakaian, itu pemiliknya adalah Ibu Siti Komsah. Kemudian fotokopi dan peralatan sekolah, itu pemilik usahanya adalah Saudara Triwiadi. Kemudian ada juga pengusaha kuliner, itu ada warung Pak Marno. Kemudian ada juga pedagang candak kulak, khususnya dalam hal ini pete, itu Bu Mulyani. Pengusaha ayam potong, itu pemiliknya Bapak Saryono. Pengusaha hasil bumi, itu pemiliknya Saudara Imam Ali. Pengusaha sembako, ini banyak, antara lain Bapak Sandimin. Kemudian jasa servis elektro, itu pemiliknya Saudara Didik. Pengusaha kerupuk, ini pemiliknya Saudara Marianto. Dan juga ada petani tebu, ya pemilik usahanya adalah Bapak Suparno. Untuk pekerjaan yang lain juga ada, misalkan satu contoh ini pegawai, guru itu ada, guru SD, guru TK, kemudian itu Pak Marso itu kan kepala kelurahan itu. Untuk petaninya juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Ayub. Saya berasal dari Aceh. Ya alhamdulillah mulai tahun 2006 saya tinggal di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah saya bergabung untuk ngajinya di cabang MTA Ngadirojo Wonogiri. Awal berdirinya MTA cabang Ngadirojo itu yang pertama tahun 2008 kita itu mendengar radio di waktu itu bukan MTA TV ya, MTA FM waktu itu sebelum Persada mengudara. Ya, alhamdulillah setiap hari kita mendengarkan, akhirnya kita penasaran dengan kajian ini. Nah, kok kajiannya beda dengan kajian yang lain? Akhirnya saya membeli Al-Quran, apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino waktu itu saya tulis, kemudian saya cocokkan dengan Al-Quran, ya sesuai. Akhirnya ya saya bermusyawarah dengan teman, ada 2 orang di sana itu untuk mencari kajian itu sumber suaranya di mana gitu. Nah, waktu itu saya dianterin sama teman saya yang namanya itu Pak Suyat. Nih, akhirnya saya diantar waktu itu ke Pasar Kliwon. Saya dianterin pingin ketemu dengan Al-Ustadz yang saya dengar suaranya itu. Ya akhirnya alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau, ngobrol-ngobrol sebentar. Akhirnya saya diarahkan untuk ngaji di binaan Wonogiri Kota waktu itu. Untuk awal mula kita ada beberapa orang itu berkumpul memusyawarahkan untuk mengadakan kajian di Ngadirojo di rumah teman saya waktu itu Mas Sujud. Kami baru berlima, dibina oleh Ustadz Boimin yang beliau sekarang sudah pindah ke Muko-Muko. Awalnya kita juga pesimis, orang 5 apa bisa ini terjadi kajian seperti di tempat-tempat yang lain. Akhirnya beliau memotivasi 1-2 orang saja, saya tetap datang untuk mengisi kajian. Setelah di tempat Mas Sujud, perkembangannya sehingga ada saudara-saudara kita yang mendengar bahwa di situ ada kajian, mereka berdatangan ke situ. Sekitar setahun kita ngaji, tempat parkirnya sudah nggak muat. Akhirnya kita pindah ke tempat Pak Yatno, karena di rumah beliau itu beliau pengusaha mebel, jadi ada gudang mebel yang kosong. Akhirnya kita pakai kerja bakti untuk pindah kajian ke tempat Pak Yatno di Kepiar itu, karena yang tempatnya lebih luas. Kita diresmikan di Jakarta, Istora Senayan waktu itu Pak Wakil Presiden Budiono. Kalau sukanya dulu ya, sukanya gitu kita ya yang pertama ya memang ingin berubah. Jadi hanya satu, kalau kita ingin berubah memang kita harus mengaji, sehingga kita memang berusaha untuk bagaimana kajian MTA ini ada di
di Kecamatan Ngadirojo. Kemudian dukanya juga, walaupun misalnya tidak se ekstrim saudara-saudara kita di tempat yang lain, tapi omongan dari orang-orang ini kok malah ada kajian aneh-aneh dan seterusnya. Tapi kita tidak pedulikan dengan omongan-omongan orang itu. Yang penting kita ya bismillah, kajian yang sudah kita dirikan, ya kita berusaha untuk istiqomah. Waktu itu juga kita pernah mengadakan kajian di Kecamatan Ngadirojo. Waktu itu kita undang Al-Ustadz Ahmad Sukwino sama Ketua MUI Pak Zain Arifin Adnan waktu itu. Tapi kita tidak mengatasnamakan panitianya dari MTA, tapi dari umat Islam. Saya itu merasakan hidup ya setelah ngaji. Karena saya dulu ya memang asli Aceh, memang kalau orang Aceh ya identik dengan agamanya kuat. Tapi ya buktinya saya sendiri ya jauh dari agama. Jadi saya kenal agama lagi ya selama mengenal di MTA ini. Rupanya agama itu mudah, tidak sulit. Dulu ya yang namanya saya kan masih muda, kita hidup di perantauan ya, jauh dengan keluarga. Di kampung kita juga waktu itu terjadi konflik yang berkepanjangan. Akhirnya saya di Batam ya hidupnya di jalanan. Saya mengalami kecelakaan waktu mengikuti kajian di Karanganyar waktu itu. Waktu itu luar biasa kebersamaan warga MTA itu, padahal itu saya itu baru ya simpatisan baru itu. Setelah mereka mengetahui saya kecelakaan, saya dijemput dari Wonogiri ini ke rumah sakit, semua diurus proses biayanya. Terus saya pulang ke rumah itu dianterin sampai ke rumah, terus sampai keluarga saya itu, ya ini kajian tidak benar yang ini karena ya kamu datang ke sana ya buktinya kamu sudah kecelakaan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah yang namanya memang saya sudah memang niat ngaji, apapun yang terjadi saya tetap ngaji. Untuk pesan untuk generasi muda, mari sama-sama, majelis sudah ada di Ngadirojo, mari sama-sama kita istiqomai, kita berjuang, karena untuk membuat perubahan itu kita mesti harus mengaji. Jadi kalau kita mengaji, paham dengan agama, kita ngamalkan hasil ngaji, dimanapun kita berada nanti mesti kita akan membawa nilai-nilai kebaikan. Saya juga sudah mengalami, saya sudah berkunjung kalau di Sumatera itu, kalau pulang ke Aceh itu saya itu berkunjung ke daerah-daerah, mulai di perwakilan Sumatera, terus cabang-cabang yang ada di Sumatera. Itu buktinya sesama saudara itu melebihi kecintaannya itu daripada mereka mencintai diri sendiri. Saya itu membuktikan. Nah, saya itu kalau pulang biasanya itu 2 minggu itu silaturahmi ke MTA Binjai, MTA perwakilan Aceh Tengah, MTA kemana. Artinya apa? Kita semua itu mesti ada perlakuan yang memang melebihi seperti mereka sendiri. Itu yang saya rasakan seperti itu. Untuk rekan-rekan kami, saudara kami yang ada di MTA, alhamdulillah selama ini telah mampu bekerja sama yang baik dengan pemerintah, khususnya di dalam pemberdayaan umat yang ada di Ngadirojo ini. Karena kami yakin MTA hadir tidak hanya memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik terkait dengan agama, tetapi juga mampu memberikan satu pemberdayaan sosial, khususnya ekonomi bagi anggota-anggotanya dan juga masyarakat yang ada di Kecamatan Ngadirojo. Dari MTA Cabang Ngadirojo, saya sering bekerja sama dengan teman-teman MTA. Kebetulan waktu itu penanganan COVID-19. Ya mudah-mudahan dari teman-teman dari MTA bersama dari pemerintah desa mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti ada kerenggangan di antara kita. Biarpun ada perbedaan sedikit, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk keberadaannya, saya berterima kasih pada MTA yang telah mendirikan gedung untuk kegiatan dalam pendalaman Al-Quran. Saya sangat berterima kasih dan sangat mendukung adanya kegiatan MTA di lingkungan kami.
Ya, saya mengharap pada semua anggota MTA untuk meningkatkan kegiatan, untuk saling mendukung sehingga MTA akan lebih maju, lebih baik, dan MTA akan lebih berkembang pesat. Gitu. Kegiatan sosial juga bagus untuk itu hari kurban juga itu sembako juga bagus. Untuk sekitar lingkungan sudah siap semua menerima, Mas. Ya, untuk harapan dari warga di sini mudah-mudahan itu bisa langsung sukses. Dari warga juga mendukung, Mas. Harapan kami secara kuantitas dulu. Jadi saya berharap dari kerjasama pengurus ini semakin solid sehingga bisa memekarkan titik dakwah. Dan alhamdulillah sudah saya rintis tadi ada 2 binaan di cabang Ngadirojo. Selanjutnya secara kuantitas kami pun juga berharap dengan gerakan pemuda yang sudah kita bentuk dengan gelombang pemuda ini mencita-citakan semakin berkembang dengan dakwah yang terus-menerus dilakukan, baik generasi pemuda maupun yang tua itu terus bekerja sama, itu semakin berkembang. Kemudian secara kualitas saya berharap Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Ngadirojo ini ingin kita ini sebagai Islamic Center begitu, pusat kegiatan dakwah dan kajian di sini, sehingga mampu menanamkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat yang lebih luas. Sehingga tidak hanya secara teoritis, kami berharap mampu mengamalkan hasil kaji yang sudah selama ini dilaksanakan. Sehingga akan terbentuk suatu masyarakat khususnya di lingkungan Majelis Tafsir Al-Quran ini, masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warabun hobun. Saya kira begitu. Untuk masyarakat umum, mari kita bergabung dengan kajian yang diselenggarakan di Majelis Tafsir Al-Quran setiap hari Selasa jam 2:30 sampai jam 5. Mari bersama-sama mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan harapan kita bisa sejahtera baik lahir maupun batin di dunia dan akhirat. Begitu. Demikian profil singkat Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Ngadirojo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.